Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidi dari kelas IPS 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang negara maju, negara berkembang berhubungan dengan regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bahas tentang regionalisasi kawasan dunia, akan berkaitan erat dengan perdagangan bebas untung atau rugi untuk negara Indonesia sendiri. Yuk kita bahas negara maju dan negara berkembang. Apa arti regionalisasi? Untuk regionalisasi adalah menitik beratkan pada proses otonomi saling ketergantungan satu wilayah dengan wilayah lain di dunia. Untuk kawasan regionalisasi kawan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Regionalisasi kawasan dunia atas dasar kepentingan ekonomi negara dan kawasannya. Negara-negara ada di dunia akan dibentuk suatu kerjasama bilateral atau multilateral antara lain di kawasan Amerika, Afrika, Asia, Eropa, ataupun Australia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Yang kedua, perdagangan dapat melintasi batas negara anggota tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, memperluas tenaga kerja. Negatifnya, salah satu dampaknya adanya regionalisasi adalah individu-individu yang ada di dalamnya menjadi semakin bebas melintas batas negara mereka, terutama dalam kaitan dengan pedagang bebas. Negara lain yang bukan anggota akan kesulitan untuk masuk dan menjalin hubungan perdagangan. Bahas satu-satu. Yang pertama adalah masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat Eropa MME, European Economic Community EEC, Prancis, Jerman, Italia, dan Benelux. Dibentuk Eropa integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara negara anggota, menghapus semua rintangan yang menghambat lanjutnya perdagangan internasional. Anggota-anggota di Eropa memiliki bebas yang sama, antara lain inilah anggota-anggota Uni Eropa. Ini adalah yang ada di masyarakat ekonomi ASEAN. Apa yang disebut dengan ASEAN? Inilah gambar negara ASEAN. Tujuan AFTA 1. Meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN. 3. Meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN. 3 adalah Asia Pacific Economic. Asia Pacific Economic mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Tujuannya adalah untuk menguntungkan ekonomi. Apa aja negaranya? Bisa lihat di gambar ini. Adalah NAFTA. Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Meningkatkan investasi di negara anggota NAFTA, mempermudah memprosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara, meningkatkan daya saing industri di negara anggota NAFTA. Inilah 4 regionalisasi dunia berdasarkan pusat ekonomi.
Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.